Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam kebajikan dan salam sekoy. Semoga Bapak Ibu, rekan-rekan, dan senior-senior pelatih semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita semoga tetap semangat untuk belajar karena batasan belajar adalah maut. Materi pertama sudah dipaparkan oleh Bapak Muhammad Arifin, yaitu tentang kiat-kiat atau langkah-langkah menuju pelatih yang profesional. Semoga setelah Bapak Ibu, rekan-rekan pelatih semuanya menonton paparan beliau, Bapak Ibu terinspirasi dan termotivasi untuk menjadi pelatih profesional. Dan selanjutnya untuk materi kedua, yaitu tentang sport science. Saya berusaha untuk memaparkannya sesederhana mungkin agar mudah dipahami oleh teacher semuanya dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Para pelaku-pelaku dan pelatih-pelatih cabang olahraga pasti timbul banyak sekali pertanyaan, apa sih sport science itu? Apa kegunaan juga sport science dan mengapa dalam pembinaan dan pelatihan atlet kita harus mengacu pada sport science, dan apakah dalam pembinaan atau pelatihan atlet bisa meraih hasil yang maksimal apabila kita menerapkan sport science. Oke, sport science menurut beberapa pakar atau ahli ilmu keolahragaan bahwa sport science merupakan disiplin ilmu yang mempelajari penerapan dari prinsip-prinsip sains dan teknik yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga. Dan ada juga yang memaparkan atau mendefinisikan bahwa sport science adalah pengetahuan yang sistematis dan terorganisasi tentang fenomena keolahragaan yang dibangun melalui sistem penelitian ilmiah. Perlu kita garis bawahi bahwa di sini adanya peningkatan prestasi olahraga dan sistem penelitian ilmiah. Karena bahwa di era modern saat ini bahwa prestasi olahraga mengalami perkembangan yang sangat-sangat luar biasa. Bahwa prestasi olahraga sudah menjadi gengsi, kebanggaan, dan martabat dari sebuah daerah, bangsa, negara, bahkan pelaku olahraga sendiri. Oleh sebab itu, karena luar biasanya dampak dari prestasi olahraga mendorong para pakar-pakar atau ahli-ahli olahraga untuk melaksanakan riset atau penelitian-penelitian tentang olahraga prestasi, dan banyak sekali hasil-hasil atau riset-riset dari para pakar olahraga, tapi yang saya paparkan inilah merupakan hasil-hasil yang sangat diamini hampir seluruh pakar olahraga, dan hasil-hasil riset ini belum ada yang mematahkan atau belum ada teori-teori yang mematahkan dari hasil-hasil riset berikut ini, yaitu pertama bahwa prestasi tinggi hanya bisa dicapai oleh mereka yang berbakat dan berlatih secara sistematis serta berkualitas. Jadi kalau orientasi kita adalah olahraga prestasi, bahan bakunya adalah atlet yang berbakat dan mendapatkan pelatihan yang berkualitas. Dua, atlet harus mendapatkan pelatihan yang berkualitas minimal 10.000 jam baru bisa tampil atau bersaing di kancah event internasional. Jadi setelah menemukan bakat, atlet tersebut harus mendapatkan pelatihan yang cukup lama, yaitu 10.000 jam. Kalau kita tarik mundur, kira-kira butuh 12 sampai 15 tahun untuk bisa bersaing atau tampil di kancah internasional. Bapak Ibu mungkin sudah tahu sendiri begitu kompetitifnya, ketatnya untuk bisa tampil di Olimpiade atau bahkan kejuaraan dunia atau yang single open. Indonesia bermimpi untuk bisa masuk Piala Dunia, sampai sekarang belum bisa. Jadi bersaing aja butuh 10.000 jam. Ini belum gimana untuk bisa berprestasi di ajang internasional. Oke.
atlet harus melewati beberapa fase atau tahap pelatihan yang tersistem dan berkualitas, bahwa tidak hanya lama saja, tapi dalam proses latihan tersebut harus ada fase-fase atau tahapan-tahapan. Dan yang sekarang ini yang populer dan banyak diadopsi oleh beberapa negara atau pelatih-pelatih, yaitu adalah long term athlete development, yaitu LTAD, yang dikembangkan oleh Irfan Balji dari Kanada, dan banyak sekali itu diadopsi oleh beberapa negara atau pelaku-pelaku olahraga yang dikembangkan lagi. Tapi pada dasarnya asal mulanya adalah dari Irfan Balji Kanada. Dan untuk itu kita juga akan berusaha melaksanakan fase-fase itu di Oke. Latihan yang berkualitas merupakan simulasi dari pertandingan atau perlombaan, dan performa di pertandingan atau perlombaan merupakan akumulasi dari latihan. Jadi pelatih ketika dalam latihan itu harus bisa memberikan simulasi-simulasi layaknya pertandingan atau perlombaan. Bahkan harus bisa memberikan simulasi yang sangat detail atau hal kecil, karena salah satu ciri profesional atau berkualitas adalah bisa mendeteksi sedetail mungkin atau memberikan gambaran sedetail mungkin. Dan apa yang ditampilkan atau dimunculkan dalam pertandingan dan perlombaan itu merupakan akumulasi dari latihan yang sudah dilakukan oleh si atlet itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah harus adanya pendekatan ilmiah dalam upaya peningkatan prestasi olahraga. Oke, di era saat ini atau yang berkembang sangat pesat di dunia pelatihan olahraga, muncullah statement bahwa yang berprestasi itu bukan atletnya atau pemainnya, karena yang punya yang juara atau yang prestasi itu adalah ilmuwannya atau pakarnya, terutama di olahraga terukur. Ya, dulu banyak orang bayangkan bahwa bisa lari sprint 100 meter itu di bawah 10 detik. Nah, tapi sekarang sudah bukan hal mustahil lagi. Pasti juara dunia itu waktunya di bawah 10 detik, dan rekor sampai saat ini masih dipegang oleh Usain Bolt, manusia tercepat, yaitu dengan catatan waktu 59 detik, 95 kalau nggak salah. Ya, 59, sekian detik. Dan sekarang ini sudah ada manusia yang mampu mengangkat di atas 500 kg atau setengah ton. Itulah berkat dari kontribusi atau juga penelitian-penelitian dari para ilmuwan olahraga yang diterapkan oleh pelatih-pelatih cabang olahraga. Oke, pasti semua pelaku-pelaku olahraga, terutama atlet dan pelatih, itu berharap bisa meraih prestasi tinggi atau prestasi puncak. Tetapi tidak semua atlet atau pemain bisa naik podium, tidak semua atlet itu bisa meraih medali, dan tidak semua pemain atau tim bisa ngangkat trofi atau ngangkat piala. Dan atlet yang bagaimana yang berkemungkinan besar untuk meraih prestasi tertinggi atau prestasi puncak, yaitu atlet yang punya bakat istimewa di cabang tersebut. Nah, di samping bakat juga diperlukan sebuah motivasi yang tinggi atau niat untuk berprestasi. Jadi kalau orientasinya adalah olahraga prestasi, jadi yang harus cari bahan baku atau atlet yang punya bakat dan punya motivasi atau niat berprestasi. Jadi itulah modalnya untuk meraih prestasi. Jadi tuntutannya untuk meraih prestasi dari si atlet itu adalah bakat dan niat untuk berprestasi. Tapi bakat dan niat aja nggak serta-merta atlet tersebut mudah untuk mencapai puncak prestasi atau prestasi maksimal di olahraga. Jadi atlet tersebut harus melalui atau melewati atau mendapatkan proses di latihan yang sistematis dan berkualitas. Dan latihan yang sistematis dan berkualitas enggak serta-merta langsung bisa terselenggara, dan latihan yang berkualitas akan terselenggara apabila adanya peran dari seorang pelatih yang berkualitas. Yang dimaksud dengan pelatih
berkualitas ini adalah dia memiliki knowledge dan knowledge inilah pengetahuan bisa didapat dari membaca, ikut kursus, dan lain-lain, beserta juga dengan pengalaman, dan juga memiliki skill atau keterampilan melatih, dan juga memiliki kepribadian menawan atau personality. Jadi inilah syarat untuk menjadi pelatih berkualitas, yaitu memiliki knowledge atau pengetahuan, memiliki skill atau keterampilan, dan memiliki kepribadian yang menawan atau personality. Dan pelatih tidak akan mampu memberikan atau menjalankan latihan berkualitas tanpa ada dukungan dari beberapa pihak. Karena Pak pelatih tidak akan mungkin mampu bisa menyediakan stadion, pelatih tidak akan mungkin mampu memberikan sarana prasarana yang sangat-sangat memadai untuk proses latihan, dan pelatih tidak akan mungkin mampu untuk mendanai amputasi, akomodasi baik untuk tryout maupun untuk pertandingan, dan masih banyak lagi keterbatasan pelatih ya dalam proses penyelenggaraan dari latihan yang berkualitas dan sistematis. Jadi perlunya adanya dukungan dari beberapa pihak, terutama dari stakeholder, dan stakeholder di bidang olahragaan yaitu adalah Kemenpora, KONI, dan turunannya nanti adalah Dispora, KONI Kabupaten Kota, dan lain-lainnya. Dan kebetulan kita di salah satu bendera yaitu di Sekoi Kaltim, dan dukungan terutama akan diberikan dari manajemen Sekoi Kaltim, dan kita di tim kepelatihan akan berusaha memberikan supporting yang sangat seoptimal mungkin agar bisa meraih hasil yang maksimal. Dan inilah beberapa dukungan yang harus didapatkan agar latihan yang berkualitas itu bisa tersenggala. Jadi harus adanya sinergi antara pelatih yang berkualitas dan juga para pihak atau beberapa pihak agar bisa mendapatkan dukungan. Dan dengan latihan yang berkualitas ini merupakan jembatan tangga atau jalan utama atlet untuk meraih prestasi. Nah, makanya selalu saya tampilkan berulang-ulang ketika ada kesempatan sebuah pemaparan terutama berkaitan dengan olahraga prestasi, dan inilah alur pencapaian prestasi, yaitu ada 3 indikator utama yang harus terpenuhi dalam tujuan untuk meraih prestasi tinggi atau prestasi puncak, yaitu yang pertama bahan bakunya adalah atlet yang punya bakat dan juga punya motivasi atau niat untuk berprestasi. Yang kedua adalah pelatih yang berkualitas, dan yang ketiga adalah dukungan dari beberapa pihak. Ya, ini adalah harus tiga-tiganya itu terpenuhi, dan kita juga bisa nanti proses ketika kita tidak bisa meraih prestasi atau target yang kita inginkan. Apakah ada kesalahan atau error di atletnya lah, apa yang kita latih itu tidak berbakat, ternyata punya bakat tapi tidak punya motivasi atau niat untuk prestasi, ataukah pelatihnya yang berkualitas, karena cerminan prestasi atlet itu juga digambarkan dari tinggi rendahnya kualitas dari pelatih, ataukah tidak ada support dari stakeholder atau beberapa pihak dalam proses pembinaan atau pelatihan atlet untuk menuju prestasi puncak. Jadi inilah kita akan coba nanti cross check lah di mana sisi errornya atau kekurangan berkaitan 3 indikator. Dalam olahraga prestasi, saya menjadi prasyarat utama untuk pembinaan atlet prestasi, baik untuk pembinaan atlet usia muda maupun atlet elit. Jadi sport saya ini merupakan prasyarat utamanya. Ada beberapa sentuhan-sentuhan dari sport science menunjang untuk peningkatan prestasi dari mulai start dari usia mudanya maupun sampai ke elit atlet atau atlet elit. Jadi sentuhan-sentuhan sport science itu adalah pelatihan menjadi canggih, lebih terarah, sistematis, terukur, ilmiah, dan aman. Oke, salah satu suksesi Jerman untuk memecahkan mitos Piala Dunia yaitu adalah dengan sport saya ini. Oke, mungkin Bapak Ibu semuanya nggak akan tertinggal berkaitan dengan olahraga sepak bola nih. Pasti kalau ada event akbar, eventnya pasti Bapak Ibu enggak, walaupun bukan cabang olahraganya, pasti hampir semua manusia
yang suka olahraga juga akan suka sepak bola, bahwa ada sebuah mitos apabila penyelenggaraan Piala Dunia itu di benua Eropa atau benua biru, pasti negara-negara dari Amerika, baik itu Brasil, Argentina maupun Uruguay, tidak akan mampu mengangkat trofi Piala Dunia itu di benua Eropa ataupun di benua biru. Begitu sebaliknya, apabila Piala Dunia itu diselenggarakan di benua Amerika, baik itu di Amerika Utara atau Amerika Latin, pasti tim-tim dari Eropa tidak akan mampu mengangkat trofi atau piala di benua Amerika. Tapi mitos itu mampu terpecahkan di tahun 2014, yaitu ketika Piala Dunia diselenggarakan di Brasil dan Jerman mampu keluar sebagai juara. Dan hampir semua tim-tim Eropa itu rontok di babak awal, bahkan Spanyol yang notabene itu merupakan juara bertahan sudah harus pulang duluan atau gugur di babak penyisian. Dan salah satu suksesi dari Jerman di Brasil yaitu adalah ketika dia proses latihan menerapkan sport science dan menjadi lebih canggih. Dia mampu mendesain tempat latihan sesuai dengan kondisi dan keadaan di Brasil, sehingga para pemainnya bisa beradaptasi dan mampu bermain dengan sangat-sangat optimal sehingga bisa meraih prestasi maksimal di Brasil. Bahkan satu-satunya tim Eropa yang berhasil tembus sampai final, bahkan di semifinal pun membabat habis atau mengalahkan tuan rumah dengan skor yang sangat telak dan maju ke final dan bisa menjadi juara. Dan itulah salah satu suksesi dari sport science di bidang sepak bola. Dan saat ini belum ada tim-tim dari Amerika Latin yang bisa berjaya di Eropa. Kemungkinan keilmuan dari sport science-nya masih terbatas di Amerika Latin sehingga belum bisa memberikan kontribusi yang besar untuk event Piala Dunia di benua biru. Itu juga yang dari Indonesia kemarin juga ada dapat masukan yang luar biasa ketika kemarin itu saya dan Pak Yogi mengikuti FGD yang diselenggarakan oleh UPI Bandung, dan kebetulan di situ menghadirkan sosok yang luar biasa yaitu Pak Joko Pramono, dan beliau merupakan pengurus dari angkat besi, dan angkat besi merupakan salah satu cabang olahraga yang sukses memperoleh medali di beberapa event Olimpiade terakhir ini, dan sangat luar biasa juga legendarnya. Dan salah satu suksesinya yaitu adalah dia adanya penerapan atau ada sentuhan sport science. Salah satu contohnya adalah bahwa para lifter atau atlet angkat besi setiap bulannya harus tes presentasi dari lemak dan juga ototnya, dan itu selalu diulang-ulang, dan ada beberapa sentuhan-sentuhan yang lain sehingga perform dari lifter-lifter Indonesia luar biasa, dan regenerasinya pun juga luar biasa di cabang olahraga angkat besi. Jadi pelatihannya lebih canggih, terarah dan sistematik, terukur, ilmiah dan aman. Kontribusi perencanaan sampai evaluasi memberikan dukungan. Jadi bahwa sentuhan itu ketika dalam merencanakan atau PPA sampai nanti penerapan PPA dan juga evaluasi itu memberikan kontribusi atau peran yang cukup luar biasa, sumbangan yang luar biasa. Oke, yang ketiga ada keterlibatan sport science spesialis yang membantu para pelatih sebagai perform enhancement team, terutama untuk menemukan jawaban mengapa menang atau kalah, membantu para pelatih. Jadi ini banyak sekali sport science spesialis, yaitu ada nanti ahli measure, ada ahli fisiologi, ahli psikologi, ada ahli biomekanika, ada ahli nutrisi, dan lain-lainnya. Sehingga ketika dalam perform atlet itu bisa dianalisis di mana sisi positif dan sisi negatifnya, atau sisi kelebihan atau kekurangannya, sehingga ketika dalam mengalami kekalahan itu tahu apa penyebab utamanya, bukan mencari-cari kambing hitam atau kesalahan-kesalahan yang tidak mendasar. Itu juga dalam keberhasilan apa yang menjadi penunjang utama keberhasilan itu, sehingga bisa dipertahankan, kalau perlu juga bisa ditingkatkan.
Area penting atau ilmu penunjang dalam penerapan sport science ini adalah ilmu utamanya, yaitu ada 5 disiplin ilmu, yaitu ada 8 disiplin ilmu dari sport medicine, yaitu sport kedokteran, yaitu berkaitan dengan manusia, gimana manusia atlet itu bisa dalam keadaan sehat dan fit. Sport fisiologi, yaitu gimana sistem kerja tubuh manusia dan gimana nanti bisa mengoptimalkan kinerja tubuh manusia bisa memenuhi tuntutan dari cabang olahraga tersebut. Sport pedagogik, yaitu berkaitan dengan gimana memberikan sebuah pengajaran atau pembelajaran, terutama ini berkaitan dengan teknik. Jadi perlu pemahaman ketika dalam menyampaikan itu bisa dipahami dengan mudah oleh para atlet atau pemainnya. Jadi perlu adanya keilmuan pedagogik. Sport biomekanika nanti berkaitan dengan gerak, terutama gimana gerak itu bisa efektif dan efisien dalam sebuah pertandingan atau perlombaan. Sport psikologi, apalagi bahwa manusia itu juga psikofisik, yaitu ada fisiknya juga ada psikologinya. Jadi harus juga adanya keilmuan berkaitan tentang kejiwaan. Sport sosiologi. Jadi kalau sosiologi ini berkaitan dengan sosial, sekali lagi bahwa objek dari yang kita latih adalah manusia dan manusia adalah makhluk sosial, jadi perlu ada kajian-kajian atau ilmu-ilmu berkaitan dengan manusia atau itu berkaitan dengan lingkungan atau sosialnya. Sport history, jadi berkaitan sejarah, terutama berkaitan dengan event-event sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan itu juga bisa menjadi catatan, dan juga bahwa kinetika atau ras itu juga sangat berpengaruh di cabang olahraganya. Salah satunya adalah cabang olahraga lari, terutama jarak pendek, yaitu sprinter. Hampir semua pemain atau sprinter top dunia itu punya darah atau keturunan dari Jamaika. Bahkan manusia tercepat di dunia saat ini adalah Usain Bolt dari Jamaika, dan juga banyak sekali sprinter-sprinter itu ternyata ada darah atau keturunan dari Jamaika, walaupun mereka sudah bermigrasi atau hijrah ke Amerika, ke Inggris, dan beberapa negara yang lain. Sport filosofi ini adalah berkaitan dengan keyakinan. Jadi ini dengan filosofi bisa baik atlet maupun pelatih ataupun pelaku-pelaku olahraga bisa membuat keputusan atau tindakan yang tepat. Dan di samping ini juga ilmu terus berkembang berkaitan dengan sport science, berkembang dan lebih spesifik lagi. Dan nanti ada motor learning, ada nutrisi, ada juga perkembangan tumbuh kembang anak dan lain-lainnya, itu akan lebih berkembang lagi, lebih spesifik lagi. Tapi induk utama dalam ilmu penunjang atau area penting dalam sport science ini yaitu ada 8 nih: sport medicine, sport fisiologi, sport pedagogi, sport biomekanika, sport psikologi, sport sosiologi, sport history, dan juga sport filosofi. Implementasi sport science itu sendiri dalam aspek-aspek latihan itu sangat memberikan kontribusi yang sangat luar biasa, bahwa dalam latihan itu ada aspek-aspek, dan aspek-aspek dalam latihan itu yaitu ada 4: fisik, teknik, taktik, dan mental. Agar suksesi dalam melatih keempat aspek ini perlu adanya dukungan dari beberapa disiplin ilmu. Nah, pada dasarnya bahwa sport science adalah cross disiplin atau cross dari berbagai bidang yang diramu menjadi sebuah ilmuwan dalam aspek-aspek latihan fisik. Ilmu penunjangnya agar latihan fisik itu sukses yaitu adalah fisiologi dan medicine atau kedokteran, yaitu tadi sudah saya paparkan bahwa fisiologi berkaitan dengan kinerja tubuh manusia dan gimana kinerja itu bisa optimal sesuai dengan tuntutan cabang olahraga, dan juga medicine itu berkaitan dengan kesehatan atau kedokteran, bahwa manusia kondisi manusia itu labil sehingga harus adanya sport medicine atau kesehatan. Bahkan salah satu prasyarat untuk masuk SEKOI adalah ada tes kesehatan yang terutama berkaitan dengan organ-organ dalam. Dan endingnya diharapkan setelah latihan fisik yang tunjang dan didukung oleh teori-teori dari fisiologi maupun medicine, diharapkan atlet memiliki fisik
atau aktivitas yang sehat dan juga bugar dengan tingkat kebugaran yang sangat prima sesuai dengan kebutuhan cabang olahraganya. Dan selanjutnya adalah aspek teknik, ilmu penunjangnya agar sukses dalam melatih teknik, yaitu pedagogik dan biomekanika. Karena teknik ini akan tersimpan di otak dan ini perlu pemahaman. Ada banyak sekali pelatih-pelatih yang sudah sangat lama sekali memberikan pelatihan teknik tapi tidak memberikan peningkatan yang cukup signifikan. Tapi ada juga pelatih yang baru 1 minggu atau sebentar saja memberikan teknik langsung dipahami dan mampu diterapkan oleh atletnya. Yaitu akan berkaitan dengan metodenya. Dan metode ini perlu ilmunya, yaitu adalah pedagogik dan biomekanika, di mana teknik itu bisa diterapkan di pertandingan dengan penuh efektif dan efisien. Endingnya dengan pelatihan teknik yang ditunjang dengan ilmu pedagogik dan biomekanika, diharapkan atlet motoriknya memiliki gerak atau teknik yang efektif dan efisien. Dan selanjutnya adalah taktik. Dan taktik sendiri sebenarnya adalah gabungan dari ketiga aspek yang lainnya, yaitu fisik, teknik, dan mental yang diramu atau digunakan ketiga aspek itu di saat pertandingan atau perlombaan dia mengambil keputusan atau tindakan. Dan ilmunya adalah filosofi sebuah keyakinan, dan keyakinan ini adalah pasti didasari dengan teori-teori atau pengalaman dan juga historis. Dulu ketika lawan A saya kondisi seperti ini, jadi akan dari pengalaman-pengalaman itu dan juga keyakinan-keyakinan itu akan membuat sebuah keputusan atau tindakan yang tepat. Oke, selanjutnya adalah mental, yaitu adalah kejiwaan dari atlet. Ilmu penunjangnya yaitu adalah psikologi dan sosiologi. Kalau dulu orang lebih condong ke psikologi, tapi di era modern saat ini bahwa sosiologi juga sangat berperan luar biasa ketika proses pelatihan mental. Dan karena sekali lagi bahwa atlet yang kita latih itu adalah makhluk sosial, jadi akan sangat terpengaruhi oleh kondisi lingkungan. Bahkan kita campkan pun atau kita jadikan ditempatkan di hotel yang sangat ketat dan bahkan satu kamar cuma satu orang aja, ternyata sekarang juga ada sosial media, ada HP, sehingga bisa sangat mempengaruhi mood dan juga kondisi dari si atlet itu, karena informasi bisa didapatkan dan juga informasi-informasi atau sesuatu bisa didapatkan di sosial media. Dari proses latihan mental itu diharapkan nanti atlet bisa memiliki mental juara dan juga memiliki karakter atau punya kepribadian yang menawan atau kepribadian yang baik. Oke. Peran sport science. Oke. Peran sport science, kegunaan dari sport science ini dari mulai awal bisa menemukan anak-anak yang memiliki bakat olahraga sebagai calon bibit atlet di masa depan. Ya, bahwa sekali lagi sudah diinformasikan di awal-awal tadi bahwa salah satu kunci untuk meraih prestasi olahraga yaitu adalah adanya bahan baku, yaitu atlet yang memiliki bakat istimewa dan punya motivasi. Yang jadi pertanyaan, bagaimana menemukan atlet yang berbakat di cabang olahraga yang kita latih, yaitu adalah perlu perannya sport science. Dan dari sport science ini ada item-item tes, dan dari item-item tes akan mendapatkan data, dan data-data itu ada analisis akan memberikan informasi keberbakatan seseorang yang kita tes, apakah dia berbakat atau tidak di cabang olahraga. Oke, selanjutnya adalah sebagai bahan untuk memberikan motivasi. Oke, ini apabila ada data yang menunjukkan sesuatu yang luar biasa, itu juga jadi informasi. Misalnya seperti ini, bahwa kita mengetes salah satu anak, ternyata dari hasil tes itu ada sebuah data yang menunjukkan sama seperti data-data dari pemain-pemain top dunia, mungkin kayak Messi atau Maradona, ataupun juga yang di Indonesia ada Taufik Hidayat dan lain-lainnya. Ternyata di itu hasil tesnya sama seperti mereka, sehingga kita bisa memotivasi mereka agar bisa menggeluti atau terjun di cabang olahraga tersebut, karena bahwa anak ini nanti merupakan pemain hebat di masa yang datang karena memiliki kemampuan-kemampuan yang didapatkan secara
ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Menetapkan suatu tujuan dan memilih metode terbaik. Jadi dari adanya analisis atau kajian-kajian sport science dari data-data yang sudah ada akan bisa menetapkan tujuan bahwa dalam event ini dari kondisi atletnya atau kondisi berbagai hal ini kita bisa meraih medali emas atau kita hanya sebagai partisipan aja. Dan untuk mencapai medali emas, metode apa yang kita terapkan atau memilih metode yang terbaik agar dari tujuan itu bisa tercapai. Mengoptimalkan potensi atlet dan memaksimalkan prestasi yang diraih. Dengan adanya sentuhan sport science, potensi yang dimiliki oleh atlet itu akan bisa dioptimalkan seoptimal mungkin. Dengan kemampuan atau potensi yang optimal itu pasti akan memaksimalkan prestasi yang diraih, dan nanti berkaitan dan optimal dari sisi fisiknya, dari sisi geraknya, dari sisi mentalnya akan bisa dioptimalkan dengan sport science. Dengan kondisi optimal, pasti atlet itu akan mudah untuk meraih prestasi yang maksimal. Oke. Peran sport science bisa untuk memonitor kondisi dan evaluasi secara objektif. Jadi nanti bisa memonitor baik itu satu persatu dari atlet itu maupun juga pelatih ataupun juga pelaku-pelaku olahraga yang lainnya. Nah, serta sebagai penentu keputusan dari hasil monitor dan evaluasi itu yang objektif akan bisa menghasilkan keputusan ada tindakan yang tepat bagi manajemen atau pelatih itu sendiri berkaitan siapa nanti yang akan dimainkan dalam tim ataupun yang lain. Nah, ini realita kita di Sekoi setelah observasi mengumpulkan data serta informasi dapat disimpulkan bahwa kondisi sport science di Sekoi sebagai berikut. Pertama, belum diimplementasikan secara menyeluruh, optimal, efektif, dan efisien. Ya, bahwa dalam proses penerimaan siswa baru, program peningkatan atlet, monitoring, evaluasi, menentukan pengadaan peralatan dan perlengkapan latihan itu belum diterapkannya sport science atau sentuhan sport science secara menyeluruh optimal, sehingga kurang efektif dan efisien. Yang dua, minimnya tenaga sport science spesialis yang membantu para pelatih cabang olahraga. Di Sekoi belum ada ahli biomekanika, belum ada ahli psikologi, belum ada ahli statistik, ahli nutrisi, dan lain-lainnya. Sehingga kurang membantu kinerja dari pelatih untuk mengoptimalkan potensi atletnya untuk meraih prestasi yang maksimal. Yang ketiga, tidak ada pedoman atau panduan yang jelas dalam penerapan sport science. Jadi harus kita bikin acuan atau pedoman panduan sport science dari mulai penerimaan siswa baru, program pembinaan atau pelatihan atlet, monitoring, evaluasi, dan juga pengadaan peralatan dan perlengkapan latihan maupun pertandingan itu harus adanya panduan atau pedoman yang mengacu pada penerapan sport science. Yang keempat, pemahaman yang masih relatif minim berkaitan sport science ini, dan pengembangan bagi pelatih cabang olahraga belum komprehensif. Jadi berkaitan sport science ini pemahamannya dari pelatih-pelatih cabang itu belum komprehensif dan semangat untuk mengembangkan pengetahuan itu masih sangat-sangat minim. Dan karena minimnya pemahaman dan semangat pengembangan tentang sport science, sehingga banyak sekali menimbulkan persepsi, dan persepsinya adalah tentang keharusan kebutuhan peralatan mahal mendukung penggunaan sport science. Jadi mereka beranggapan bahwa sport science itu identik dengan peralatan yang canggih dan mahal. Padahal sport science adalah cross disiplin dari berbagai bidang dan juga disiplin ilmu. Jadi ada yang sifatnya pengetahuan dan juga ada sifatnya yang harus adanya peralatan, dan peralatan pun juga bisa dimulai yang sederhana
sampai yang canggih. Memang kalau ingin mendapatkan yang sangat-sangat optimal, ya harus menggunakan peralatan. Tapi apakah dengan tidak adanya peralatan canggih, tidak adanya sentuhan sport science. Jadi bagaimanapun kondisinya, pelatih harus bijaksana dalam penerapan sport science. Oke, ini pengetahuan dasar yang harus diketahui pelatih. Jadi pelatih sekali lagi harus punya knowledge atau pengetahuan, dan pengetahuan itu bisa didapatkan dari membaca, mengikuti kursus, mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, webinar, dan juga pengetahuan itu bisa didapatkan dari pengalaman-pengalaman, baik pengalaman dirinya maupun pengalaman-pengalaman orang-orang di sekitarnya. Oke, pertama yang harus diketahui adalah hakikat latihan. Karena sekali lagi bahwa latihan itu merupakan tangga atau jembatan utama bagi atlet untuk meraih prestasi puncak. Banyak sekali para pakar mendefinisikan tentang latihan, ya. Dan di Eropa atau di Inggris itu bahkan sangat detail sekali membagi lagi berkaitan dengan latihan. Di mana di Inggris itu ada praktis, exercise, dan training. Praktis itu lebih berkaitan dengan peningkatan skill atau keterampilan, terutama di gerak dan teknik. Kalau exercise itu berkaitan dengan kinerja tubuh, jadi exercise adalah latihan yang fungsinya untuk peningkatan dari fungsi kinerja tubuh. Kalau training itu lebih menyeluruh. Dan selanjutnya adalah aspek-aspek latihan. Di tayangan sebelumnya atau di slide sebelumnya sudah dipaparkan berkaitan dengan aspek-aspek latihan, di mana aspek-aspek latihan itu ada fisik, teknik, taktik, dan juga mental, dan itu semuanya harus diberikan dalam proses peningkatan kemampuan atau mengoptimalkan potensi atlet untuk meraih prestasi tertinggi atau puncak. Nah, ini adalah tujuan dan sasaran. Ini hampir kebanyakan para pelatih menganggap bahwa tujuan dan sasaran latihan itu sama. Tapi sebenarnya berbeda, walaupun tujuan dan sasaran latihan ada keterkaitan dan hubungan yang sangat erat, bahwa tujuan itu adalah target utama mengikuti event atau bertanding. Kalau sasaran itu adalah bagian-bagian kesiapan yang harus disiapkan untuk mencapai target tersebut atau mencapai tujuan. Jadi pada intinya bahwa sasaran adalah bagian-bagian untuk mencapai tujuan, dan tujuan merupakan akumulasi dari sasaran-sasaran yang sudah dicapai, sehingga tujuan pun juga bisa dicapai. Oke, prinsip-prinsip atau norma-norma latihan. Jadi prinsip-prinsip atau norma-norma ini identik dengan peraturan-peraturan atau rambu-rambu. Jadi ada yang harus dilakukan, atau taati, atau dihindari, atau bahkan jangan sampai dilakukan. Nah, dan dalam kegiatan latihan harus mengacu kepada prinsip-prinsip atau norma-norma latihan agar dari latihan tersebut bisa mencapai tujuan dan tidak terjadi cedera atau malpraktek dalam latihan. Oke, komponen-komponen atau variabel-variabel latihan, dan ini adalah yang diramu ataupun yang diolah atau digabung-gabungkan dari variabel atau komponen. Jadi bagaimana meramu komponen-komponen ini adalah merupakan salah satu indikator untuk tercapainya latihan yang berkualitas. Dan terakhir adalah karakteristik cabang olahraga. Jadi pelatih cabang olahraga harus tahu betul secara spesifik berkaitan dengan karakteristik cabang olahraga, dari sistem energinya, dari pola geraknya, dari luas lapangannya, dari mental dan karakter atletnya, sistem pertandingannya, dan lain-lainnya. Dan pengetahuan dasar ini semoga
ada kesempatan atau umur panjang, kita nanti akan bisa kita bedah bersama-sama atau kita kaji bersama secara detail berkaitan dengan target latihan, aspek-aspek latihan, tujuan dan sasaran latihan, prinsip-prinsip atau norma-norma latihan, komponen-komponen atau variabel latihan, dan karakteristik cabang olahraga. Jadi nanti kita berusaha untuk satu item ini satu kali pertemuan, satu item satu kali pertemuan, sehingga lebih spesifik dan bisa lebih detail, karena saat ini ada keterbatasan waktu, jadi kita hanya secara garis besarnya saja. Oke, good teacher agar dapat memaksimalkan hasil PPA atau program latihan yang kita buat, sebaiknya kuasai dulu yang basic. Maksudnya basic itu ya tadi, ada target latihan, ada aspek-aspek latihan, ada tujuan dan sasaran latihan, ada prinsip-prinsip atau norma-norma latihan, dan juga komponen-komponen atau variabel-variabel latihan, dan juga tahu betul atau paham betul berkaitan dengan karakteristik cabang olahraga yang kebetulan yang kita latih. Jadi harus basic itu benar-benar dikuasai oleh pelatih sebelum tergoda dengan yang baru, karena apapun namanya, fondasi yang kuat akan lebih baik dibandingkan hanya ikut-ikutan. Tanpa bekal yang cukup, akhirnya detailnya nggak akan dapat. Perlu diingat bahwa atlet atau pemain yang kita latih bukanlah kelinci percobaan. Jadi harus pengetahuan pelatih itu benar-benar dikembangkan terus, ya, agar apa, bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada pada di atlet, sehingga atlet tersebut bisakah kita hantarkan ke puncak prestasi. Oke. Dan tadi karakteristik cabang olahraga ini yang harus diketahui oleh para pelatih cabang olahraga, yaitu yang pertama, lama pertandingan atau perlombaan. Dan di sini ada juga nasional maupun internasional itu ada perbedaan, tapi juga ada cabang olahraga yang sama baik di nasional maupun di internasional. Begitu juga ada cabang olahraga yang sudah diketahui durasi waktu atau lama pertandingan atau perlombaan, tapi juga ada cabang olahraga yang belum diketahui lamanya pertandingan atau perlombaan. Lama pertandingan nanti akan berkaitan dengan pengaturan volume latihan dan juga frekuensi dan intensitas latihan. Oke, yang kedua adalah luas lapangan untuk pertandingan dan perlombaan. Jadi pelatih juga harus mengetahui ukuran dari lapangan, nanti akan berkaitan dengan mobilisasi atau perpindahan dari atlet atau pemain. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk gerakan. Jadi gerakan-gerakan yang ada dalam cabang olahraga itu apakah dominan lokomotor, non-lokomotor, atau manipulatif. Jadi pelatih harus mengetahui betul berkaitan dengan gerakan-gerakan tadi, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif yang diaplikasikan dalam teknik-teknik di cabang olahraga. Oke, yang keempat adalah kebutuhan atau kematangan mental. Jadi setiap cabang olahraga itu ada karakter khas di masing-masing atletnya atau pemainnya. Nah, pasti cabang olahraga pasti lebih banyak menekankan cabur A lebih ke arah kepercayaan diri, ada cabur A lebih ke keberanian dan lain-lainnya. Jangankan atau berbeda cabur, di satu cabur pun kadang karakter atau kebutuhan mental pun berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah di sepak bola. Pasti strong striker dibutuhkan karakter yang kepercayaan dirinya tinggi, ya, punya bahkan juga egois, dan juga ada karakter yang sifatnya tega ataupun juga jiwa insting untuk membunuhnya tinggi. Kalau di gelandang dia harus toleran, kreatif. Ya, kalau di back butuh karakter yang disiplin, tanggung jawab. Kalau di kiper juga butuh sosok yang berani karena harus menghalau atau menangkap tendangan yang cukup keras. Sistem atau aturan pertandingan dan perlombaan.
Dan ini sistem atau aturan pertandingan perlombaan itu kadang juga ada perubahan dan pelatih harus update terus. Ya, salah satunya yang sangat mencolok yaitu di olahraga permainan seperti kayak bola voli, bulu tangkis, tenis meja, itu ada perubahan yang cukup signifikan dulu. Kalau dulu itu poin didapatkan kalau sudah melakukan servis. Nah, tapi untuk saat ini kebanyakan sistemnya adalah rally point. Ya, jelas dengan adanya perubahan sistem atau aturan pertandingan pasti nanti akan sangat berpengaruh pada proses latihan. Ya, karena sekali lagi bahwa latihan itu adalah simulasi dari pertandingan atau perlombaan. Dan perlu kita ingat bahwa Indonesia dulu pernah merajai bulu tangkis ya, di nomor tunggal, ganda, regu maupun campuran atau juga yang sifatnya gabungan, ada Thomas, ada Uber dan juga Sudirman. Indonesia dulu sering sekali mengawinkan gelar yaitu Thomas Cup dan juga Uber Cup. Tapi dominasi Indonesia itu rontok atau mulai berguguran ketika sistem atau aturan pertandingan dirubah. Dulu adanya pindah bola atau mendapatkan poin setelah servis, kemudian dipindah ke rally point, itulah mulainya dominasi Indonesia rontok. Tidak bisa lagi mengawinkan gelar Thomas Cup maupun Uber Cup. Jangankan mengawinkan gelar, salah satu saja sudah sangat-sangat kesulitan untuk mendapatkan Thomas Cup atau Uber Cup. Oke, ini adalah sistem energi yang dominan. Jadi nanti lama pertandingan, intensitas gerakan itu nanti akan berkaitan dengan sistem energi. Jadi dalam cabang olahraga itu yang dominan tuh energinya aerobik atau anaerobik. Kalau anaerobik itu anaerobik alaktasid atau laktasid. Ya, itu harus pelatih memahami berkaitan dengan sumber energi, nanti akan berkaitan dengan intensitas latihan yang akan dijalankan. Oke, Bapak Ibu rekan-rekan pelatih, bahwa kita sebagai seorang pelatih harus mampu atau harus punya keinginan untuk identifikasi atletmu sedetail mungkin. Berarti kita paham betul berkaitan dengan atlet kita, baik usianya, ya, aktivitasnya, karakternya, itu benar-benar kita mengetahuinya ya sedetail mungkin, dan kalau perlu harus adanya catatan berkaitan dengan masing-masing atlet atau pemainnya, dan pahami karakteristik cabur sespesifik mungkin ya, tahu betul berkaitan dengan kekhususan spesifik dari cabur-cabur atau bagian-bagian dari cabur itu, sehingga kan kita bisa memberikan latihan yang begitu detail dan spesifik. Oke, ini kemampuan analisis pelatih, dan pelatih harus mampu melakukan analisis sebagai berikut. Kebutuhan fisik cabang olahraga. Jadi fisik apa saja yang harus dimiliki atletnya, baik antropometrinya maupun biomotoriknya, dan gimana nanti dosis yang diberikan ke atletnya, bentuk-bentuk gerakan atau teknik-teknik pada cabang olahraga. Jadi bentuk gerakan lokomotor atau non lokomotor atau manipulatif yang dominan dalam teknik-teknik cabang olahraga, dan gimana menggabungkan bentuk-bentuk gerakan itu. Oke, kelebihan dan kekurangan baik lawan maupun atlet atau timnya. Jadi dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan, pelatih nanti akan bisa membuat keputusan atau tindakan yang tepat. Oke, karakter atau kematangan mental yang harus dimiliki atlet atau pemainnya. Jadi kalau saya nanti maunya permainannya ataupun yang muncul dalam pertandingan seperti A, jadi harus juga karakternya pun juga harus dipersiapkan, kematangannya dipersiapkan. Dia pengennya nanti misalnya bela diri, pengennya langsung dengan
serangan yang bertubi-tubi, tapi ternyata Pak dia nggak punya keberanian atau nggak punya kepercayaan diri, juga akan sulit melontarkan serangan yang bertubi-tubi tersebut. Oke, catatan utama untuk pelatih yaitu satu, tinggi rendahnya prestasi atlet adalah cerminan dari tinggi rendahnya mutu pengetahuan dan keterampilan pelatih. Jadi harus kita, kalau saya juga, kenapa sih atlet kita prestasinya hanya segitu-gitu aja? Ya mungkin saja bahwa pengetahuan kita dan keterampilan kita ya memang segitu. Jadi ini pasti berbanding lurus antara pengetahuan dan keterampilan pelatih dengan prestasi atlet yang dilatihnya. Oke, apa yang dikiprahkan oleh atlet dalam pertandingan adalah cerminan dari apa yang telah diberikan pelatihnya dalam latihan. Jadi kalau atlet tersebut belum pernah dilatihkan atau diajari sebuah teknik, pasti juga nggak akan mungkin itu bisa ada atau muncul dalam pertandingan atau perlombaan. Walaupun pelatihnya itu teriak-teriak, bahkan maki-maki saat pertandingan harus dimunculkan, ya juga akan kesulitan untuk atlet tersebut memunculkan ataupun melaksanakan instruksi dari pelatih itu. Jadi kayak Cristiano Ronaldo punya cannonball, Taufik Hidayat punya smash backhand yang sangat keras, Kevin Sanjaya punya servis pendek yang sangat akurat. Itu sudah dilakukan berulang-ulang kali dan itu merupakan akumulasi latihan sehingga bisa muncul di saat pertandingan. Pelatih berhenti belajar, berhenti pula prestasi. Oke, mungkin dulu pelatih banyak sekali prestasi yang ditorehkan, tapi pelatih tersebut tidak terus mau belajar, ya pasti prestasinya berhenti sampai di situ. Pasti sangat kesulitan untuk meraih prestasi lagi karena lawan-lawannya atau kompetitornya terus mengupdate pengetahuan, terus mengupdate skillnya, meningkatkan skillnya dan lain-lainnya, sehingga pelatih berhenti belajar, berhenti pula prestasi. Oke. 4, latihan bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi sudah harus menjadi kebutuhan bagi seorang atlet. Jadi pelatih harus menanamkan kesadaran ini ke para atletnya atau pemainnya. Kalau atletnya atau pemainnya sudah memiliki kesadaran ini bahwa latihan merupakan kebutuhan dia, pasti pelatih akan lebih mudah untuk memberikan menu-menu program-program latihan yang sangat menunjang tercapainya prestasi puncak atau prestasi maksimal. Latihan yang berkualitas merupakan jembatan atau tangga bagi atlet untuk mencapai prestasi puncak. Oke, sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa latihan merupakan tangga atau jembatan bagi atlet. Jadi kita sebagai seorang pelatih punya tanggung jawab moral untuk bisa menyediakan jembatan atau tangga tadi, agar bisa dilalui atletnya untuk menuju puncak prestasi. Tapi kalau tidak ada jembatan tangga ini, jangan berharap atletnya bisa mencapai puncak prestasi. Oke, Bapak Ibu, tolong dibaca semuanya. Ini sebagai motivasi kita agar kita terus punya semangat untuk lebih baik lagi dan lebih profesional lagi menjadi seorang pelatih. Hari ini Anda adalah orang yang sama dengan Anda di 5 tahun mendatang, atau mungkin saat ini Anda masih amatir atau pelatih bahkan volunteer, akan tetap sama di volunteer atau amatir kalau Bapak Ibu tidak mau untuk meningkatkan diri. Satunya meningkatkan diri adalah dengan apa? Orang-orang di sekeliling Anda dan buku-buku yang Anda baca. Bahkan ada sebuah peribahasa, kalau mau wangi, ya bertemanlah dengan minyak wangi. Ya, sekali lagi, hari ini Anda adalah orang yang sama dengan Anda di 5 tahun mendatang, kecuali 2 hal, orang-orang di sekeliling Anda dan buku-buku yang Anda baca. Dan ini sudah saya alami sendiri. Mungkin saya berbeda sekali dengan 5 tahun yang lalu. Mungkin di sini juga tahu bahwa perjalanan hidup saya, yaitu ada Kak Ganda, salah satu inspirasi saya juga, tahu betul gimana perjalanan karir saya di dunia kepelatihan. Ya, dulu sangat berbeda dengan sekarang, karena alhamdulillah sekarang banyak sekali, atau sebelum-sebelumnya ada sosok yang hebat seperti Ibu Yamin, ada Coach John, ada Pak Ganda,
Pak Didi, Pak Yudi, dan orang-orang di sekeliling saya yang sangat hebat yang membantu saya untuk lebih baik lagi. Dan saya berusaha untuk semangat dan giat untuk membaca buku-buku, dan banyak sekali saya informasikan buku-buku berkaitan dengan profesi kita sebagai seorang pelatih. Oke, untuk hari ini dan kesempatan ini saya cukupkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.